Sebenarnya yang paling utama kalau menurut saya ya, bentuk perizinannya itu seperti apa sehingga bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya kalau aturan sudah ada, diterapkan dengan baik, saya yakin itu nggak terjadi. Ini pasti banyak kelonggaran sana sini sehingga itu bisa jadi seperti ini. Semoga sih bisa dihukum seberat-beratnya ya, terus juga nggak main dilepas gitu aja hukumannya, terus semoga harga minyaknya juga setelah tertangkap bisa normal kembali ya seperti sebelumnya gitu. Sebetulnya itu hal yang lucu ya, maksudnya gini, kita kan negara produsen minyak terbesar di dunia, tapi kok sampai terjadi kekurangan seperti ini kan aneh gitu. Ya mestinya sebagai pejabat yang mesti memahami kondisi Indonesia benar gimana gitu loh Mbak. Ya kita juga prihatin dengan kondisi itu sih, ya tapi alhamdulillah sudah tertangkap orangnya gitu loh Mbak. Menurut saya sih sebagai abdi negara tentunya sangat mengecewakan ya, apalagi kan mereka sudah punya amanat untuk ya memberikan kesejahteraan untuk rakyat dan mereka juga bekerja untuk rakyat juga dan negara. Sangat disayangkan sih untuk perbuatan seperti itu. Saya kira bagus, cuma kejaksaan ini KPK ini kalah sama kejaksaan. Harusnya KPK di situ yang berperan bukan kejaksaan. Saya salut ini bagus. Kayaknya masih ada satu lagi yang mungkin di atasnya ini ya, di atasnya Pak IWW ini mungkin ya. Baik, kita lanjutkan dialog tentang minyak goreng yang telah menetapkan 4 orang tersangka kemarin oleh Kejaksaan Agung. Saya ke Mas Tama dulu. Mas Tama, biasanya ketika konfres itu diikuti dengan pasal atau undang-undang apa yang dilanggar. Nah, sampai kemarin itu tidak ada statement resmi dari Kejaksaan Agung, dari Pak Jaksa Agung tentang apa yang dilanggar oleh 4 orang tersangka ini. Ya, kalau dari perbuatannya kan sebenarnya diuraikan ya oleh pihak Kejaksaan. Tapi Kejaksaan Agung dalam hal ini misalnya sudah menetapkan tersangka. Nah, logika hukumnya, kalau tersangka itu kan berarti sudah ada tindak pidananya. Nah, apa nih pidananya? Dia sebutlah korupsi, tapi korupsi kan 7 jenis. Ada yang suap menyuap, ada yang soal kerugian negara, ada pemerasan, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kasus ini yang kemudian menjadi penting kita bagi masyarakat untuk sama-sama mengawal ya. Karena apa? Karena kalau kemudian kita bicara soal kerugian negara, tentu berapa kerugian negaranya? Terus kemudian kalau bicara soal kerugian negara, siapa yang diuntungkan? Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang diuntungkan secara tidak sah. Jadi saya mau pisahkan antara soal bisnis murni yang kemudian dapat keuntungan dan mana yang kemudian akibat tindak pidana korupsi. Nah, ini yang kemudian juga penting untuk dijelaskan agar para pihak-pihak yang memang berbisnis secara benar itu kemudian tidak ketakutan. Jadi harus betul-betul clear dilihat ini korporasi di mana sih perannya. Nah, ini yang kemudian kita masih menunggu bagaimana kemudian keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan hal ini. Baik, kita akan sama-sama menunggu, mungkin beberapa hari mendatang akan disampaikan rilis lebih lanjut oleh Jaksa Agung ya. Saya ke Pak Oke dulu. Pak Oke, dengan kondisi seperti ini, pertanyaan masyarakat, apakah mungkin harga minyak goreng akan turun kembali dengan adanya BLT dan juga adanya saluran ataupun penyaluran bantuan bagi produsen minyak goreng, Pak Oke? BLT dan itu tuh bukan untuk menormalkan, itu adalah kekhususan Pak. Jadi kalau kita berbicara harga normal, tentunya minyak goreng mengikuti harga CPO Pak, itu yang normal. Nah, ini ada program pemerintah di tengah tingginya harga minyak goreng dan BLT itu untuk membantu, gitu kan. Kalau ceritanya kembali ke normal mengikuti harga CPO internasional tentunya, dan posisi harga pasar itu adalah yang normal. Jadi kita tidak berbicara kembali, tapi bagaimana karena kita itu produsen memastikan sawit terbesar dan memastikan masyarakat menikmati minyak goreng dengan harga yang terjangkau, itu permasalahannya. Baik, Pak Amin, kalau kita melihat dari struktur biaya sebuah brand atau sebuah kemasan, tentunya ada harga CPO, lalu ada juga harga brand itu sendiri, dan juga harga produksi dalam kondisi yang lain. Nah, dari DPR sendiri, apa yang akan Pak Amin lakukan bersama teman-teman di Komisi 6 untuk memastikan rakyat mampu membeli minyak goreng dengan harga terjangkau, Pak Amin? Ya, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah ya, untuk struktur harga minyak goreng yang curah 14.000 per liter atau 15.500 kurang lebih per kilo, dan kemasannya kan 24.000. Nah, kita ya dari DPR, karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, ya ingin meminta lah ya pemerintah untuk segera menyediakan minyak goreng curah
dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah 14.000 per liter itu dalam jumlah yang cukup, masyarakat mudah untuk mendapatkannya. Ya, karena sampai saat ini beberapa hari yang lalu saya turun ya ke Pasar Bogor itu, ya ada memang minyak goreng curah, tapi stoknya sangat-sangat terbatas sehingga pedagang itu hanya mampu melayani pelanggannya 1 kilo atau maksimal 2 kilo. Dia juga nggak mau ingin ditawar pelanggan yang lain yang nggak kebagian gitu kan. Dan ini kan berarti pedagang yang tadi dikatakan oleh Pak Bayu ingin membeli lebih sedikit karena dia adalah produsen, mereka penjual gorengan atau apa, yang memang kebutuhannya mungkin sehari 5 liter, itu kan nggak bisa. Jadi mereka sangat terhambat ini, bisnis kecil-kecilannya itu, dan tentu sangat menurun nanti pendapatannya. Dan pada saat yang bersamaan, mereka harus membeli dengan harga 20.000 per kilo. Itu kan masih 4.000 sampai 5.000 rupiah di atas HET. Dan mereka kerepotan karena mereka, kita tanya para pedagang itu di sekeliling saya, kita nggak bisa Pak dengan serta-merta menaikkan harga dagangan kita. Karena pasar kita kan masyarakat bawah berpenghasilan rendah, gitu, sangat sensitif dengan kenaikan beberapa rupiah saja itu. Nggak bisa, sehingga mereka sudah produksinya menurun karena memang minyak gorengnya itu yang mereka dapat hanya sedikit. Kemudian dengan kebutuhan bahan baku yang lain juga meningkat harganya, mereka pada saat yang bersamaan tidak bisa menjual dagangannya itu, tidak bisa menaikkan dagangannya. Baik. Jadi ini terpukul dari kanan kiri atas bawah ini Mas pedagang itu. Baik, saya ke Pak Bayu. Kita minta pemerintah segera menyediakan jumlah minyak goreng ini dengan harga yang cukup, yang curah, dengan harga yang sesuai HET gitu. Kita nggak menuntut dengan harga yang lama HET 11.000 misalnya gitu, nggak seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Saya ke Pak Bayu. Pak Bayu sebagai mantan orang pemerintah dan sekarang sudah berada di luar pemerintahan, apa yang bisa Bapak sarankan kepada masyarakat untuk bisa memanage ekspektasi mereka mengenai harga minyak goreng ini, Pak Bayu? Kalau saya sarankan mereka yang sudah dapat BLT itu nggak usah berusaha untuk mendapatkan yang curah. Ya, uang yang diberikan oleh pemerintah itu cukup untuk membayar selisih harga tadi yang dikatakan Pak Amin 5.000, bahkan sebenarnya 10.000 rupiah, antara anggaplah 14.000 dengan 24.000 kan 10.000 rupiah. Satu keluarga itu kira-kira butuhnya 3 liter per bulan. Jadi mereka butuh tambahan uang sekitar 30.000 rupiah per keluarga. BLT yang diberikan oleh pemerintah lebih dari cukup untuk memenuhi itu. Jadi carilah minyak goreng yang dengan harga normal, harga pasar, dan gunakan BLT untuk nombokin lah, nambal tambahan pengeluaran yang memang terjadi akibat kenaikan harga. Kenapa ini penting? Supaya mereka, kelompok masyarakat ini tidak overcrowded ke curah. Kalau masyarakat itu juga masuk ke curah ngejar yang harga HET 14.000 sampai 15.000 itu tadi, maka demand-nya akan banyak ke sana, dan itulah yang akan menimbulkan kelangkaan. Itu satu. Yang kedua, menurut saya, memang manajemen dari penyaluran, saya setuju dengan Pak Amin, manajemen dengan penyaluran ini perlu kita perbaiki, kita tingkatkan. Ada pemikiran misalnya menggunakan jerigen isi ulang, yang jerigennya itu bertanda tertentu, sehingga lebih memudahkan untuk melakukan distribusi. Kita juga harus lebih banyak menggunakan tangki-tangki ke daerah-daerah sentra di mana ada UKM dan yang memang benar-benar membutuhkan. Atau misalnya memanfaatkan BUMN untuk bisa menjadi penyalur dengan katakanlah ada 1.000 titik bagi di seluruh Indonesia. Siapa saja atau pengusaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan bisa datang ke titik bagi itu untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan jerigen khusus, dengan harga khusus tadi. Baik. Jadi situasinya memang serba sulit buat semua. Jadi kita memang harus bekerja sama untuk bisa mewujudkan apa yang kita ingin tadi. Baik, kata kuncinya kolaborasi dan juga tentunya kerjasama untuk bisa menuntaskan permasalahan ini. Baik, terima kasih Pak Bayu, Pak Oke, dan juga Pak Amin Akram dari Komisi 6 DPR RI. Mas Tami juga terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami. Dan pemirsa, demikian MNC News Prime malam hari ini. Kita akan lihat dalam beberapa hari mendatang seperti apa kondisi minyak goreng di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya bisa membaik lagi. Dan mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi, sampai jumpa dan selamat malam.
Jakarta.